نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ciri-ciri ahlul bidah. Yang pertama sudah zindik. Orang-orang zindik, munafik yang berpura-pura menjadi orang Islam. Mereka ini akan bisa hidup, bertahan, nyaman kalau tidak dihadapkan dengan hadis. Secara umum ahlul bidah seperti itu. Ketika dihadapkan dengan Al-Quran masih bisa ngeles, masih bisa. Yang tidak bisa itu kalau dihadapkan dengan sunnah, dengan hadis. Itu salah satu nasihat Umar. Umar pernah mengatakan di atas mimbarnya, kelak akan muncul ahlul bidah, firqah-firqah dolal, aliran-aliran sesat. Kata Umar, jangan lawan mereka dengan sunnah, jangan lawan mereka dengan Al-Quran, jangan lawan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Lil Qur'ani wujuh. Al-Quran mempunyai banyak wajah. Bisa dilarikan ke sana kemari terserah yang bersangkutan. Orang yang malas sholat saja ada ayatnya. Ya, pernah kan waktu itu kita bahas. Ada ayat buat orang yang malas sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orang yang membiarkan anaknya tidak sholat, istrinya nggak pakai jilbab, nggak mau dipaksa, nggak mau maksa. Ada ayatnya nggak? Ada. La ikraha fid din. Nah, lihat. Suka-suka dia. Orang awam dengernya, iya juga. Oh iya juga ya, nggak ada paksaan dalam agama. Nah, maka istrinya nggak sholat, anaknya nggak pakai jilbab, ya jangan dipaksa lah. Nah itu dia. Itulah Al-Quran dilarikan ke sana kemari, bisa. Termasuk bahkan orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, semua agama benar. Ya, itu ada ayatnya, dan ketika dibantah dengan Al-Quran masih bisa ngeles. Waktu itu pernah kita bahas. Debat antara ketua MUI Jawa Barat waktu itu ya, tahun berapa itu, dengan si Ulil Tokohjil itu, kesannya dia menang. Kesannya si Ulil menang. Karena apa? Karena ketua MUI ini berkutat di ayat. Persis seperti ucapan Umar. Berkutat di ayat-ayat terus yang di bawah, dia selalu bisa ngeles. Dia sudah pelajari 30 juz itu, karena orang liberal kan bukan orang bodoh. Mana nih ayat-ayat yang sering dibawakan oleh para salaf itu, dipelajari, termasuk inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Bagi kita kan jelas ini terang benderang. Bagi dia masih bisa ngeles. Waktu itu dia bilang di hadapan ketua MUI itu, Bapak tahu apa yang dimaksud dengan Islam? Nah, Islam itu kan bentuk masdar dari aslama yuslimu islaman. Emang bener kan? Islam itu kan bentuk masdar dari aslama yuslimu islaman. Apa aslama yuslimu islaman? Berserah diri. Maksud Islam di sini, yang berserah diri itu bukan nama agama, tapi siapapun dia, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, yang penting dia berserah diri kepada Tuhan. Nah, Islam dia.
akan diterima agamanya. Bisa ngeles kan? Nah, itu kalau pakai ayat. Ya namanya debat kan menang-menangan, suka-suka dia. Ya kan? Masing-masing kan punya pengikut sendiri-sendiri. Memang debat seperti itu. Si A dengan si B debat, maka yang tadinya mendukung A akhirnya mendukung B itu jarang sekali. Yang tadinya mendukung B akhirnya mendukung A setelah selesai debat jarang sekali. Yang mendukung A tetap mendukung A, yang mendukung B tetap mendukung B. Kalau debat, maka nggak usah debat-debatan seperti itu. Tetap aja, ya, yang salaf, yang bid'ah, gitu. Nggak usah. Kecuali ngaji, terus ilmu. Nah, seandainya ketua MUI ini memakai apa yang dinasihatkan oleh Umar 1400 tahun yang lalu, Umar mengatakan di atas mimbarnya, jangan lawan mereka dengan Al-Quran, lawanlah dengan sunnah, dengan hadis. Coba satu hadis saja. Man sami'a bi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar namaku diutus, Yahudiyun kana au Nasraniyun, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia apapun, Buddha, Hindu, Konghucu, kok mendengar namaku Muhammad sudah diutus, lalu dia tidak mengikuti syariatku, tidak sholat seperti sholatku, tidak puasa seperti puasaku, tidak bermanhaj seperti manhajku, tidak berakidah seperti akidahku, maka apa kata Nabi? Dia kekal di neraka selama-lamanya. Kira-kira Ulil mau ngomong apa coba kalau dibawakan hadis ini? Ya, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa iya Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu mengikuti Nabi? Yang Muslim aja banyak yang tidak mengikuti Nabi. Diam. Kalau dibawakan hadis, kalau dibawakan sunnah, ini menunjukkan pemahaman Umar yang luar biasa, dalam sekali pemahamannya. Padahal beliau tidak diajari oleh Nabi untuk mengatakan seperti itu. Tapi pemahaman beliau dari sabda Nabi selama ini, selama 23 tahun. Beliau bisa memahami, lalu beliau disimpulkan oleh Umar, bahwa tidak bisa membantah ahlul bidah itu hanya dengan ayat Al-Quran. Untuk membuat mereka diam, mati kutu, pakai sunnah, pakai hadis. Oleh karena itu, orang-orang zindik ini kan tahu tuh. Ini kan bagian dari proyek mereka. Proyek itu dimulai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali pendeta yang mendatangi Ka'ab bin Malik. Apa bukan proyek ini? Berarti mereka mengawasi keadaan kaum muslimin. Ketika Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan Hilal, 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat. Didiamkan, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, salamnya tidak dijawab. Bahkan disuruh berpisah dari istrinya. Terkucil 3 orang ini didatangi oleh utusan Nasara. Ini menunjukkan bahwa diincar kaum muslimin itu. Dan itu kan ucapan Ka'ab bin Malik bahwa ini ujian, ini ujian. Tapi aku merasa kecil dengan ujian ini dibanding dengan ujian bagaimana aku didiamkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka terus sampai hari ini orang kafir nggak pernah diam, terus mengawasi kaum muslimin, lemahnya di mana, diserang dari mana. Maka antum jangan mau dibohongi oleh Yahudi dan Nasrani. Damai bersama. Ini kadzab mereka. Tentu kita tidak ragu dengan firman Allah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha denganmu sampai engkau mengikuti millah mereka, agama mereka. Enggak mungkin kita ragu dengan firman Allah ini. Nah, biar ahlul hadis, ahlul athar ini tidak punya tempat di hati kaum muslimin, maka dikatakan hasyawiyah. Orang-orang yang keras, yang hanya tahu teksnya saja, tekstualnya saja. Tidak tahu isinya, tidak tahu dalamnya.
Ini cacian mereka. Begitu pula Jahmiyah, sudah kita bahas kemarin. Terhadap ahlul hadis, ahlul sunnah yang mengatakan apa adanya tentang Allah. Allah bilang, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ahlul sunnah ikut mengimani Allah memiliki kedua tangan. Allah mengatakan akan aku gulung langit dengan tangan kananku. Ahlul sunnah mengikuti, meyakini bahwa Allah memiliki tangan kanan. Allah mengatakan bahwa aku bolak-balikkan hati manusia dengan kedua jariku. Ahlus sunnah mengimani apa adanya bahwa Allah memiliki kedua jari, memiliki jari-jari, dan seterusnya, persis seperti apa yang Allah firmankan, persis seperti apa yang Nabi sabdakan. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak ada takwil, tidak ada tasbih, tidak ada ta'til, tidak ada tafwid. 4 hal ini sudah kita bahas. Tapi bagi Jahmiyah, ahlus sunnah dibilang musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan manusia, punya tangan 2, punya mata 2, punya jari, punya betis, punya telapak kaki. Allah sendiri yang bilang kan, bagaimana kita tolak? Gitu ya. Kemudian Qadariyah sudah kemarin ya. Apa kata Qadariyah? Apa tuduhan Qadariyah terhadap ahlu sunnah? Mujbirah. Karena ahlu sunnah yakin dengan ayat, yakin dengan hadis bahwa perbuatan manusia, nasib manusia, kesolehan seorang manusia, kemaksiatan seorang manusia, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Qadariyah tidak mau mengatakan seperti itu. Maka ahlu sunnah dituduh mujbirah atau jabariyah, orang yang meyakini bahwa manusia ini dipaksa, manusia ini terpaksa. Salat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk salat. Dia baca Al-Quran berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk baca Al-Quran. Dia minum khamar berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Itu jabariyah. Ahlus sunnah tentu tidak seperti itu. Nah, ahlus sunnah meyakini dalil apa adanya, oleh Qadariyah dituduh sebagai mujbirah, jabariyah. Kemudian apa kemarin? Murji'ah ya? Sudah. Murji'ah tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyatan. Dinamai ahlus sunnah itu oleh orang-orang Murji'ah. Murji'ah tahu ya sedikit tentang Murji'ah. Murji'ah adalah orang-orang yang meyakini bahwa iman itu tidak iman itu tidak bisa naik, tidak bisa turun, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman bagi Murji'ah itu sekedar percaya. Percaya yakin bahwa Allah itu ada, surga neraka ada, kekal. Udah. Mosok percaya bisa nambah, bisa ngurang. Nah, pakai rokyu, pakai akal. Namanya percaya ya segitu-segitu aja. Mosok gara-gara melakukan sesuatu kemudian kepercayaannya naik, gara-gara melakukan sesuatu kepercayaannya turun. Tapi masih percaya, tapi turun. Nggak ada itu kata Murji'ah. Iman ya segitu, tidak bisa naik, tidak bisa turun, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan maksiat. Mau ibadah terus dari pagi sampai malam, tidak berhenti, kecuali tidur dengan orang yang tidak ibadah. Kalau dia sama-sama beriman, sama imannya. Itu Murji'ah. Jelas ini keliru. Maka imannya Rasulullah dengan imannya kita menurut Murji'ah sama enggak? Sama. Dengan seorang muslim yang jarang sholat, bahkan pelacur, sama apa tidak? Sama. Bahkan dengan imannya Jibril, sama. Sama-sama percaya kalau Allah itu ada, bersemayam di arsy, surga ada, neraka ada, titik.
Tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Inilah Murji'ah. Nah, Murji'ah itu menuduh Ahlus Sunnah sebagai mukhalifatan, menyelisihi, ya, atau mengurangi. Ahlus Sunnah dituduh seperti itu. Maka hari ini kaum salaf Ahlus Sunnah dituduh ini, dituduh itu, dituduh ini, dituduh itu. Biasa apa enggak? Biasa apa enggak? Biasa. Jangan kaget, ya kan? Kalau kaget berarti baru ngaji, ya kan? Jangan kaget dituduh begini, udah biasa. Justru kalau nggak ada yang nuduh, ini pada kemana nih ahlul bidah, ya? Berarti nggak ada ahlul bidah dong kalau nggak dituduh. Udah biasa tuduh begini, tuduh begitu. Yang penjilat penguasa lah, yang hasyawiyah, yang musyabbihah, pasti ini sudah ditulis oleh beliau. Dari ratusan tahun yang lalu kan beliau hidup. Dari zaman beliau seperti itu. Maka jangan heran, jangan kaget, nggak usah marah-marah, memang seperti itu. Dituduhi ini, ya kan? Asal kita tidak seperti tuduhan itu. Ya. Kemudian Rafidhah, sepertinya belum Rafidhah ya. Apa tuduhan Rafidhah terhadap Ahlus Sunnah? Tasmiyatuhum Ahlus Sunnah nasibah, kaum nasibin. Barangkali antum pernah dengar ada sekelompok orang yang membenci Ali bin Abi Thalib tanpa hak, ya, tapi bukan Khawarij. Sebagian orang-orang Khawarij masuk di situ, nasibi. Ada waktu itu. Nah, orang-orang Rafidhah menuduh Ahlus Sunnah yang tidak menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, tidak mengatakan bahwa Ali lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, disebut nasibi, kaum nasibi, dan begitu seterusnya. Saya kira beliau tidak membatasi di sini. Artinya masih banyak lagi tuduhan-tuduhan. Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, semuanya menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Wala yalhaqu Ahlus Sunnati illa ismun wahid. Tidak ada Ahlus Sunnah itu kecuali satu nama. Bukan berarti yang 4 nama itu batil, bukan. Maksudnya satu keadaan. Ahlus Sunnah itu siapa sih? Rasul dan para sahabat, itulah Ahlus Sunnah. Nah, saya, antum, dan kita semua sedang berusaha ke sana. Sedang berusaha untuk mengikuti Rasul dan para sahabat. Akidahnya, manhajnya, tauhidnya, sholatnya, bahkan sampai tata cara makannya, minumnya. Rasul membolehkan kita meniup makanan, minuman. Kalau tidak membolehkan, kita taati. Gitu. Manhaj akidah tauhid jelas. Itu yang dimaksud ismun wahidun. Ahlus Sunnah itu ya beliau-beliau ini gitu. Sudah ada contohnya, sudah ada orang-orangnya. Jadi bukan masih teori. Jadi praktek dulu, habis itu dibikin teori, dibikin tulisan. Kan di zaman kita, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Syekhul Islam, di zaman Imam Bukhari, kan nggak ketemu dengan Rasul dan para sahabat. Tahu dari mana akidahnya, manhajnya, tauhidnya, sholatnya Rasul dan para sahabat? Tahu dari tulisan itu. Itu maksud saya. Jadi bukan awalnya tulisan, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah. Awalnya apa? Awalnya praktek. Gitu. Kalau ajaran kan enggak. Ajaran di luar Islam. Mana lihat coba. Yang bukan Islam. Pasti diawali dari teori. Yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang ini, yang itu. Diawali dari teori, kemudian dijabarkan dalam praktek.
akhirnya gagal. Contohnya apa dulu? Pernah ingat? P4. P4 kan teori dulu kan? Begini. Sila pertama mengandung unsur begini. Bagus apa jelek? Bagus sekali. Harus jujur, harus amanah, menyembah Allah, beribadah, menyembah Tuhan. Tidak boleh menyakiti orang lain. Harus amanah ketika bekerja. Bagus semua. Kan P4 itu berbicara tentang dunia, tidak berbicara tentang akhirat. Dan bagus semua secara teori dan diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai para dosen, sampai para pegawai ditatar P4. Masih ingat ya, beberapa puluh tahun yang lalu, toh berapa miliar, berapa triliun habis itu dana. Ya, isinya bagus, teorinya bagus. Berhasil apa gagal? Gagal total. Buktinya korupsi di mana-mana, kebohongan di mana-mana, keburukan di mana-mana. Gagal kan? Kenapa? Karena teori dibikin praktek. Beda dengan para sahabat tadi. Praktek dulu dibikin teori. Artinya kalau mau mengikuti praktek sahabat, lihat teori itu, lihat tulisan itu. Ya. Siapa pengamal P4 nomor 1 di Indonesia ini? Nggak ada yang bisa jawab. Nomor 2 siapa? Nomor 3 nggak ada yang bisa jawab. Itu gagalnya di situ. Coba kalau pertanyaan siapa pengamal ahlu sunnah nomor 1? Langsung bisa jawab Rasulullah. Nomor 2 Abu Bakar. Nomor 3 Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, para sahabat. Nah, mereka itu kita contoh, kita tiru. Apapun ketika mengatasnamakan Islam. Jadi jangan teori, lihat sahabat. Jangan baca satu ayat, baca satu hadis, kita bikin teori, kita fahami sendiri. Itu jangan. Lihat praktek para sahabat. Ambil contoh yang sedang rame. Membikin sutroh dari kayu. Biar nanti kalau orang sholat pakai sutroh. Maksudnya baik apa tidak? Tentu baik. Baik sekali. Sama dengan orang yang merayakan maulid, tahlilan, maksudnya baik apa tidak? Baik. Maksudnya baik. Nah, harus ada pertanyaan dan harus ada jawaban. Apakah ini dicontohkan, dipraktekkan oleh para sahabat? Apa susahnya para sahabat bikin kayu untuk sutroh taruh di Masjid Nabawi? Daripada mendekat ke tembok, daripada tiang-tiang, tentu kan nggak banyak. Kalau ini kan banyak. Apa nggak kepikiran oleh para sahabat? Kalau nggak kepikiran, kalau itu baik, apa Allah tidak memberikan ilham atau langsung wahyu kepada Nabi supaya memerintahkan para sahabat membuat sutroh dari kayu itu, diletakkan di masjid, nanti yang mau sholat sunat biar cepat nggak ngambil itu. Nah, kalau ada riwayat tentu sami'na wa ata'na, itu kebaikan. Kalau tidak ada riwayat, jangan. Karena agama ini sudah selesai dipraktekkan oleh manusia-manusia terbaik, Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sudah selesai secara sempurna. Mereka yang mengamalkan Islam ini secara sempurna. Kalau kita ingin sempurna juga, contohlah mereka. Jangan nanti membuat hal yang baru. Barangkali bid'ah-bid'ah dimulai dari situ. Baca ayat, oh bagus nih begini. Lalu muncul sesuatu di samping setan di mana-mana. Iblis selalu menipu kita. Dan iblis senang kita berbuat salah, bid'ah atas nama agama. Ya. Dan seterusnya. Ini contoh kecil dibanding contoh-contoh besar yang lain. Ya. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asami. Tidak mungkin, mustahil mengumpulkan nama ahlu sunnah itu dengan nama-nama tadi. Jadi ahlu sunnah juga, mujbirah juga, ahlu sunnah juga, musyabbihah juga, nasibah juga. Tidak mungkin. Ahlu sunnah ya ahlu sunnah, mujbirah ya mujbirah. Ahlu sunnah ya ahlu sunnah, musyabbihah ya musyabbihah. Ahlu sunnah bukan musyabbihah, musyabbihah bukan ahlu sunnah.
Sama seperti yang ada di negeri kita ini. Saudara-saudara kita kaum muslimin mengatakan ahlu sunnah ada dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gimana ini? Apakah Rasul dan para sahabat kenal nama Asy'ariyah? Maturidiyah? Asy'ariyah kan dari nama Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah kan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka berdua hidup jauh setelah Nabi wafat. Rasul dan para sahabat tidak kenal beliau berdua. Bagaimana dipakai namanya untuk agama Islam ini? Aneh. Maka Asy'ariyah bukan ahlu sunnah bukan Asy'ariyah. Maturidiyah bukan ahlu sunnah bukan Maturidiyah. Hampir-hampir ya, tidak 100%. Kaum muslimin waktu itu beranggapan bahwa ahlu sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah ahlu sunnah. Di zaman siapa itu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Keadaan di zaman beliau mirip-mirip sekarang ini, bid'ah luar biasa. Hampir-hampir kaum muslimin hari ini, terutama di negeri kita, kan menganggap begitu. Ahlus sunnah adalah Asy'ariyah. Atau dengan sedikit rincian, Ahlus sunnah itu, saudara-saudara, satu, akidahnya mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari yang sifat 20 itu. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Tasawufnya mengikuti Imam Ghazali. Itu ahlu sunnah. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ahlu sunnah bukan? Ya bukanlah. Abu Bakar, Utsman, Ali tidak mengikuti Abu Hasan Asy'ari, tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Ghazali. Nggak kenal. Orang belum pada lahir. Ya, gimana ini? Ini gimana? Dan secara tidak langsung ini penghinaan. Penghinaan kepada siapa? Masih ingat? Penghinaan kepada Imam Syafi'i. Dengan mengatakan dalam masalah akidah kita ikut Abu Hasan Asy'ari. Dalam masalah fikih baru Imam Syafi'i. Akidah jangan mengikuti Imam Syafi'i, kan begitu? Secara tidak langsungnya kan? Orang suruh ngikutin Abu Hasan Asy'ari, berarti jangan mengikuti Imam Syafi'i. Berarti akidahnya Imam Syafi'i bermasalah dong. Tidak diikuti. Innalillah. Penghinaan besar. Ya. Akidahnya Imam Syafi'i luar biasa. Kan ada kitab akidah Imam Syafi'i yang tulis oleh murid besar beliau Al-Muzanni. Bagaimana akidah Imam Syafi'i? Sama dengan akidah Rasul dan para sahabat. Gimana nggak ditiru? Cuman fikihnya doang yang ditiru. Aneh. Aneh sekali. Nah, maka yang pas apa yang didakwahkan oleh para ulama salaf. Ahlus sunnah adalah yang akidahnya mengikuti Rasul dan para sahabat. Fikihnya mengikuti Rasul dan para sahabat. Bukan tasawuf ada, enggak ada ya. Akhlak, kelembutan hati mengikuti Rasul dan para sahabat. Jihad, Rasul dan para sahabat. Akhlak, Rasul dan semuanya Rasul dan para sahabat. Nah, di sini muncul lagi nih yang bukan Nahdiyin ya. Nah, kalau jihad, nah ini kelompok ini nih, gitu. Kalau akhlak, yang itu tuh akhlaknya bagus, gitu. Kalau masalah ilmu, fikih, dalil, bolehlah salaf. Salafi bolehlah. Tapi kalau jihad jangan. Salafi mah nggak ada jihad. Ngaji mulu, ngaji lagi, nggak ada jihad. Kalau jihad kelompok ini nih, itu ada lagi begitu. Ya, padahal semuanya Rasul dan para sahabat. Jihad mengikuti cara Rasul dan para sahabat. Akhlak mengikuti Rasul dan para sahabat. Salat, puasa, zakat, haji, tauhid, semuanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Itulah ahlus sunnah, itulah salafi. Jadi bukan klaim masing-masing ustadz, masing-masing syekh, tidak. Semua syekh, semua ustadz, semua ulama-ulama salaf mengajak kepada Rasul dan para sahabat.
Maka masing-masing mereka saling mengkritik, namanya fikih kan banyak perbedaan. Itu dalilnya adalah Rasul dan para sahabat. Ketika dibawakan, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, udah diem. Diem. Mestinya ya, diem ya. Jadi, apakah ini pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Seperti tadi, sutroh tadi. Mestinya diem, udah. Gitu. Seperti waktu itu kita bahas, berjamaah sholat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Yang pertama setelah Isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Ini pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat di Masjid Nabawi, sholat berjamaah tarawih 2 kali. Nah, kalau tidak mestinya diem. Gitu. Yang manhajnya pas, matang, mesti diem. Ketika tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Itulah salaf. Itulah ahlus sunnah. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Muhammad. Abu Muhammad mengatakan, Sami'tu abi wa aba Zur'ah. Berarti 2 orang. Siapa 2 orang ini? Yang menulis kitab ini. Kan 2 orang ya. Diambil dari 2 orang maksudnya. Ditulis oleh Abu Muhammad. Ya'murani bihujrani ahli zayd wal bidah. Mereka berdua memerintahkan kepada kita semua untuk menghajar orang-orang sesat ahlul bidah. Tentu kaidah hajar harus kita amalkan. Beliau tidak membahas di sini kaidah hajar, bukan pembahasan beliau. Tetap harus kita terapkan kaidah hajar. Bolehkah kita menghajar orang tua kita? Tidak boleh. Bolehkah kita menghajar atasan kita? Tidak boleh. Kita hanya boleh menghajar anak kita, bawahan kita, pembantu kita. Sebagaimana Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal. Tapi Nabi tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk Abu Sufyan. Tidak dihajar oleh Nabi SAW. Kenapa? Mereka besar, punya kelompok sendiri. Walaupun pantas untuk dihajar Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Nabi tidak menghajar, dibebaskan gitu. Bahkan ketika beberapa sahabat mengusulkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena semua orang tahu dia munafik. Salatnya pura-pura, jihadnya pura-pura. Bayangkan dalam perang Uhud 300 orang. 300 orang diajak pulang. Tadinya kan 1000, tinggal 700. Kelihatan sekali munafiknya. Ketika sebagian sahabat mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita bunuh saja? Bunuh, insya Allah manfaat besar. Di sini, ini jawabannya ya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya pengikut, tokoh dia. Tidak dihajar oleh Nabi. Maka hajar itu para ulama mengatakan kadawa, seperti obat. Kira-kira mujarab apa tidak? Manjur apa tidak? Kalau manjur terapkan, minum. Kalau tidak manjur jangan. Gitu. Pak, ada obat nih, Bapak sakit ya? Manjur nggak? Enggak sih, nggak manjur. Tentu nggak akan diberikan ya kan? Tentu yang manjur, yang mujarab. Enggak. Tapi obat sih namanya, ya lumayan lah. Buat iseng-iseng masa begitu, ya? Begitu pula hajar. Kalau yang dihajar itu diem aja, nggak ada hasilnya, ngapain? Seperti anak-anak yang mengaku salaf, yang belajar kitab-kitab Syekh Albani, kitab Tauhid, menghajar kita, ya kan? Nggak ada hasilnya. Menghajar itu seperti obat, ada hasilnya nggak? Sembuh nggak kira-kira? Kalau nggak sembuh, jangan. Kalau anak kita hajar kan insya Allah sembuh. Kalau kita nggak hajar, dia nggak mau sholat, dia nggak mau pakai jilbab. Begitu kita hajar, sempit dia. Nggak diajak ngomong, nggak disapa, salamnya nggak dijawab, nggak dikasih uang saku. Sempit bagi dia, akhirnya pakai jilbab. Akhirnya sholat. Kan kebaikan tuh awalnya karena kepaksa dulu nggak apa-apa, dan itu banyak sekali. Kita semua merasa dulu waktu kecil kan, mau ngaji, mau sholat kan kepaksa. Kalau enggak nanti tidak dikasih ini biasa kan anak kan seperti itu. Gitu ya. Ya, itu saja.